ini kopi yang diseduh pelan pakai air yang baru saja mendidih sambil diiringi doa utawi mantro di setiap putaran adukane. Kopi ini sesajen, dan sesajen itu bukan buat sesembahan buat roh halus atau hantu, tapi buat ngingetin manusia. Gue ngerti, pahit itu guru yang sabar, manis itu temennya pesta, pahit itu temennya sepi. Manis bikin orang lupa waktu, pahit bikin orang inget dirinya. Tapi menungso zaman saiki pahit dikit langsung protes. Ojo salah paham, aku iki bukan mau ceramah, aku cuma mau cerita tentang kenapa leluhur kita nyiapin kopi pahit buat tamu yang gak kelihatan, tentang kenapa di tengah malam di pojokan rumah ada cangkir yang gak pernah kau sentuh, tapi aromanya bikin bulu kudukmu merinding. Jangan takut dulu, takut itu cuma tanda kalau kau belum kenal. Dan malam ini aku mau ngenalin kau sama dunia yang gak ada di Google Maps, dunia yang gak bisa kau foto tapi bisa kau raso. Jadi ayo duduk, tarik napas, seruput pelan, rasake pahite, karena di balik pahit itu ada rahasia. Rahasia yang cuma mau dibisikkan sama orang yang mau mendengar. Dan malam ini kau sudah memilih untuk mendengar, berarti kau siap. Gue ngerti nah, kopi pahit sebagai sesajen itu bukan tren baru. Leluhur kita sudah menaruhnya di sudut rumah, di pinggir sawah, di dekat pohon besar, jauh sebelum kata barista dan robusta masuk kamus. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menghormati. Menghormati siapa? Ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang hidup dan yang sudah pulang. Di Jawa, kopi pahit itu simbol. Pahitnya bukan sekedar rasa di lidah, tapi rasa di hati. Pahit itu mengajarkan kita menerima hidup apa adanya. Tidak semua yang kita mau akan kita dapat, dan tidak semua yang kita dapat akan kita mau. Tapi kalau kita mau duduk sebentar, menyeruput pelan, kita akan sadar pahit itu juga punya keindahan. Leluhur kita percaya kopi pahit itu jembatan antara dunia manusia dan dunia ruh, antara yang kasat mata dan yang samar, antara kesombongan dan kerendahan hati. Karena coba pikir, siapa yang mau minum pahit kalau bukan orang yang sudah berdamai dengan dirinya? Makanya sesajen kopi pahit itu bukan soal perlambang memberi minum pada dimensi gaib. Itu soal mengingatkan manusia, hei, hidupmu ini bukan cuma tentang manisnya sukses, tapi juga pahitnya proses. Roh leluhur itu bukan anak kecil yang harus dibujuk pakai permen. Mereka itu guru, dan guru yang baik kadang mengajarimu lewat ujian yang pahit. Jadi kopi pahit itu bukan cuma minuman, ia adalah wejangan yang bisa kau minum. Setiap tegukan adalah doa, setiap pahit adalah pengingat,
Dan setiap cangkir yang kau letakkan di sudut rumah adalah tanda bahwa kau masih ingat dari mana kau berasal. Leluhur kita percaya sesajen kopi pahit itu undangan. Undangan untuk duduk bersama meski tak saling lihat. Undangan untuk berbagi rasa meski tak saling bicara. Dan di dunia yang serba cepat ini, siapa lagi yang mau duduk diam kalau bukan mereka yang sudah tak terikat waktu? Lucunya, manusia modern ini lebih takut sama hantu daripada sama kebodohannya sendiri. Takut kalau ada bayangan lewat, tapi nggak takut kalau pikirannya kosong. Takut kalau ada suara aneh di malam hari, tapi nggak takut kalau hatinya sepi. Padahal yang paling sering bikin hidupmu berantakan bukan makhluk gaib, jin, setan, atau iblis, tapi dirimu sendiri. Jadi nduk, toleh putu-putuku kabeh, kalau suatu malam kau mencium aroma kopi pahit padahal tak ada yang menyeduh, jangan buru-buru lari. Duduklah, tarik dan hembuskan napas pelan-pelan beberapa kali. Siapa tahu itu bukan ancaman, tapi ajaan. Ajaan untuk mengingat bahwa hidup ini bukan cuma tentang yang bisa kau lihat. Ada dunia lain yang berjalan berdampingan, dan kadang mereka cuma ingin ditemani dengan secangkir kopi. Kopi pahit dan keajaiban hidup yang akan kau terima dari Gusti melalui perantaranya. Sekarang tutup matamu. Bayangkan kau duduk di sebuah pendopo tua. Lantainya dingin, anginnya pelan, dan di hadapanmu secangkir kopi pahit yang masih mengebulkan asap. Seruput pelan, rasakan pahitnya. Biarkan pahit itu berjalan dari lidah, turun ke tenggorokan, lalu masuk ke dada. Di situ ia akan bertemu dengan semua rasa yang pernah kamu simpan. Kecewa, marah, rindu, takut. Pahit itu akan menyapa mereka satu persatu, seperti tamu yang datang membawa kabar. Di tegukan kedua, kau mulai mendengar suara, bukan dari telinga, tapi dari dalam kepala. Suara itu berkata, "Selamat datang." Dan di hadapanmu duduklah sosok-sosok yang tak pernah kau lihat di jalan. Ada yang berjubah putih, ada yang berkain lurik, ada yang hanya berupa bayangan. Mereka semua tersenyum, dan di tengah mereka aku duduk. Nah, aku katakan, ini bukan mimpi. Ini bukan dunia yang kau kenal. Ini ruang di antara nafasmu dan nafas alam. Di sini waktu tidak terburu-buru. Di sini pahit adalah bahasa persaudaraan. Jangan tegang. Alam gaib itu tidak selalu menyeramkan. Kadang mereka juga bercanda. Ada satu sosok yang bilang,
Kalau manusia modern mau kasih sesajen kopi, tolong jangan kopi instan. Kami juga punya selera. Semua tertawa. Bahkan roh pun tahu kualitas itu penting. Perjalanan ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini untuk mengingatkan bahwa hidupmu berjalan berdampingan dengan dunia lain. Dunia yang tidak minta banyak, hanya minta diingat. Dan kopi pahit adalah salah satu cara mengingat itu. Jadi, setiap kali kau menaruh secangkir kopi pahit di sudut rumah, ingatlah kau sedang membuka pintu. Bukan pintu kegelapan, tapi pintu kebijaksanaan. Dan setiap tegukan yang kau minum sendiri adalah latihan untuk menerima hidup apa adanya. Sekarang buka matamu. Kau kembali di sini. Tapi rasa pahit itu biarkan tinggal sebentar di lidahmu. Karena pahit itu adalah guru yang tidak pernah memungut bayaran.